Oke, ini dia. Nah, apa sih logika itu gitu ya? Ini logika merupakan dasar dari semua penalaran atau reasoning, alasan gitu ya. Pinter nanti setelah Anda belajar ini Anda akan pinter mencari alasan. Kemudian dia didasarkan pada hubungan antar pernyataan atau statement gitu, atau mungkin kalau pernah Anda belajar premis gitu ya, statement. Itu. Kemudian logika adalah ilmu yang mempelajari cara mengambil kesimpulan. Gitu ya. Itu kira-kira pembukaannya. Kemudian apa sih proposisi itu gitu ya? Proposisi itu dalam buku yang lain atau dalam literasi yang lain dia dikatakan sebagai pernyataan atau kalimat deklaratif. Atau kalau Anda sempat baca bukunya di atau file saya yang bahasa Indonesia mungkin di sana lebih sering lebih sering menggunakan istilah kalimat deklaratif ini ya. Atau kalau di video Anda yang sedang menyimak video saya ada yang menggunakan kalimat tertutup. Pokoknya istilahnya banyak lah ini ya. Ada yang pakai istilah pernyataan, ada yang pakai istilah kalimat deklaratif, ada yang pakai istilah proposisi, ada yang pakai istilah kalimat tertutup. Tapi intinya sama. Apa itu? Yaitu pernyataan atau kalimat yang bisa bernilai benar atau salah. Ya. Jadi kemungkinannya benar atau salah, tidak boleh keduanya. Atau juga bukan kalimat yang tidak bisa kita nilai. Jadi kalau bukan orang mengucapkan sesuatu tidak bisa kita nilai kebenarannya, itu bukan proposisi, bukan kalimat deklaratif gitu ya. Tapi kalau kita bisa menilai kebenarannya, oh itu benar, oh itu salah, itu namanya kalimat deklaratif. Oke, sekarang kita pemanasan dulu. Nah ini, kalau ada orang bilang gajah lebih besar daripada tikus gitu. Tolong Anda open mic nanti ya, yang kalau saya tanya, ini kira-kira menurut Anda bisa dinilai nggak kebenarannya? Siap, bisa Bapak. Bisa ya? Oke, jadi ini bisa. Bisa. Nah, bisa, Pak. Apakah ini sebuah pernyataan? Tidak bisa, Pak. Nggak bisa, Mas. Kenapa, Mas? Karena itu berupa pertanyaan dan karena apa, Mas? Mohon maaf. Mohon maaf, nggak dengar saya. Karena itu berupa pertanyaan. Berupa pernyataan. Pertanyaan, Mas. Iya. Oke, Mas Arjuna. Bukan yang ini, Mas. Bukan yang ini. Yang ini. Oh, bukan toh. Yang ini, yang gajah lebih besar daripada tikus ini. Oh, itu benar. Oh, benar. Oke, jadi sorry, Mas. Ini saya tanya kepada Anda maksudnya. Ini pertanyaannya, ya. Bukan kalimatnya, enggak apa ya. Mas Arjuna yang tak panah nih kan, Mas. Mas, kamu ambil minum dulu kopi dulu, enggak apa. Ini maksudnya lanjutannya, Mas. Mas Arjuna. Sorry. Lagi. Ini pertanyaan untuk atasnya maksudnya gitu ya. Saya sekarang tanya kepada Anda juga, pertanyaan berikutnya maksudnya ini. Apakah di atas tadi itu maksudnya ini, apakah ini suatu pernyataan gitu? Ya atau tidak? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, ya betul ya. Sekarang, apakah ini sebuah proposisi? Ingat tadi proposisi bisa kita nilai benar dan salahnya, bisa nggak? Iya Pak, proposisi itu. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, betul ya. Siap. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini benar atau salah? Benar. Benar, Pak. Benar, itu ya. Jadi gitu. Cuman nanti untuk pertanyaan kedua gitu, kenapa pertanyaan kedua ini muncul sebelum pertanyaan kebenarannya? Karena menjadi proposisi atau tidak itu tidak bergantung pada benar salahnya gitu ya. Mau kata-katanya benar, mau kata-kata ini nilainya salah, asal kita bisa nilai dia namanya proposisi, itu ya. Nah, baru setelah proposisi kita cari nilai kebenarannya. Oh, benar. Itu ya. Oke, next sekarang. Ini apakah ini sebuah pernyataan? Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Bapak. Ya, pernyataan. Apakah ini sebuah proposisi? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, oke. Jadi Anda nggak perlu pusing, Pak, tapi itu salah. Nggak apa-apa, nggak salah gitu ya.
tapi dia tetap proposisi. Nilai kebenarannya berarti Salah. Salah, Pak. Salah. salah. Oke, enak kan belajar Madis, gampang sekali kan ya. Tiba-tiba dapat nilai A nanti Anda. Sekarang ini, Y lebih besar dari 5. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Iya. Oke, ini pernyataan juga. Apakah ini sebuah proposisi? Bukan. Ya. Bukan. 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 Sama bukan? Tidak, Pak. Karena Iya, ini ini variabel, tidak bisa Pak. dinilai, Pak. Belum tahu kebenarannya, Pak. Benar atau salahnya. Oke. Ini yang sudah baca-baca meskipun sedikit gitu ya, mungkin sudah lumayan paham kemarin ya. Yang sudah baca filenya pasti paham. Oke, tidak, karena kita nggak tahu kebenarannya gitu ya. Pernyataan ini disebut sebagai fungsi proposisi. Jadi ada kata-kata fungsinya gitu ya. Atau istilah yang lebih populer disebut dengan kalimat terbuka. Bukan kalimat deklaratif dan bukan kalimat tertutup. Kenapa? Karena kita nggak tahu, nggak bisa menilai ini. Kenapa? Karena ini memuat variabel. Ini namanya variabel gitu ya. Y. Variabel bebas. Jadi tergantung isiannya nanti. Berganti isian akan berganti juga nilai kebenarannya gitu ya. Jadi ini belum bisa kita nilai. Makanya ini bukan proposisi. Oke gitu ya. Kalau ini sekarang, tolong untuk tidak tidur selama kuliah. Ini pernyataan bukan? Bukan, Pak. Bukan ya. Oke. Bukan. Ini proposisi bukan? Halo? Suara saya masih masuk? Bukan, Pak. Bukan, Pak. Bukan juga ya. Ini adalah sebuah permintaan atau perintah gitu ya. Jadi beda pernyataan dengan permintaan beda ya. Oke. Juga bukan proposisi gitu ya. Jadi tadi ingat bedanya dengan sebelumnya. Ada suatu kalimat yang dia mungkin pernyataan tapi tidak proposisi gitu ya. Kalau proposisi pasti dia pernyataan. Tapi kalau di sini kalau dia bukan pernyataan pasti juga bukan proposisi gitu ya. Karena kalau dia bukan pernyataan, misalkan dia suatu permintaan atau dia suatu pertanyaan gitu ya, pastinya tidak bisa kita ukur nilai kebenarannya, jadi bukan proposisi. Yang ini, X lebih kecil dari Y, jika dan hanya jika Y lebih besar dari X. Nah, ini pernyataan atau bukan? Iya, Pak. Pernyataan, Pak. Pernyataan, Pak. Oke, betul. Ini proposisi atau bukan? Bukan. Bukan. Ayo, Bukan. silahkan dijawab yang lain. Sepakat tidak semua ya? Tidak. Ada yang punya jawaban berbeda, yang anti mainstream, yang nggak pengen bareng sama temennya, nggak usah malu. Sepakat semua ini tidak proposisi. Alasannya apa? Halo. Alasannya apa? Ini belajar menyampaikan alasan tadi, karena logika itu adalah reasoning tadi ya. Karena Mencari-cari X alasan. kurang dari Y dan Y lebih dari X itu sama, Pak, pernyataannya. Oke. Karena sama Mas ya. Anda mohon maaf, di SMA dulu pakainya kurtilas ya? Anda belum pernah diajari apa namanya dan atau konjungsi, disjungsi, implikasi belum ya? Ada yang sudah? Halo. Sudah, Pak. Lupa. Oke, nggak apa-apa. Karena saya sekolah online, Pak, gitu ya, jadi lupa. Sebentar sedikit ini ya. Ini kalau teman-teman, belum tak colok kan ini. Oke, ini. Jadi ini kalau Anda mungkin dulu pernah belajar apa namanya logika matematika, ini yang seperti ini ya. Oke, ini namanya biimplikasi ini. Jika dan hanya jika namanya biimplikasi. Biimplikasi itu panah bolak-balik. Panah bolak-balik itu maknanya Pak. Ini maknanya bisa juga dikatakan ekuivalen sebenarnya gitu ya. Atau dekat maknanya dengan ekuivalen. Jadi kita mengatakan jika dan hanya jika itu sama aja kita mengatakan X lebih kecil Y ekuivalen dengan Y lebih besar X. Nah,
Kira-kira ini kalau sekarang saya jelaskan seperti ini, Anda merubah jawaban Anda atau enggak? Atau masih konsisten, masih sama? Anda menjawab tidak ini? Dia proposisi atau tidak? Proposisi, Pak. Iya, proposisi. Halo? Oke, proposisi ini ya, kita bisa menilai kebenarannya. Meskipun salah pun kita tetap bisa menilai. Ingat tadi ya, jangan terkecoh gitu. Jangan terkecoh. Jadi tadi Mas siapa tadi menjawab, mohon maaf. Pak, ini kan sama, Pak. Nah, sama mungkin menurut Anda berarti mungkin salah gitu ya, karena kata-katanya kenapa sama. Meskipun salah, selama kita bisa menilai mengukur kebenarannya, dia tetap proposisi gitu ya. Nah, apa nilai kebenarannya sekarang? Menurut Anda ini benar apa salah? Benar, Pak. Benar, Pak. Benar ya. Benar, Benar Pak. dong. Karena ini kan sama aja sebenarnya ya, cuma di balik letaknya aja ya. Dan memang jika itu maknanya adalah ekuivalen. Ingat ya, ekuivalen itu artinya kan sama. Kalau Anda yang seperti dulu kalau Anda mengerjakan ini loh, SMP atau SD mungkin ya, SMP mungkin ya. Ada diajari X min 2 sama dengan 0 kan gitu ya. Kemudian ekuivalen gitu ya. X min 2 tambah 2 sama dengan 0 tambah 2 gitu ya. Ekuivalen gitu ya. X sama dengan 2. Pernah kayak gini ya? Pernah diajari gurunya, jangan lupa dikasih tanda ini gitu. Pernah nggak dulu? Sama guru matematikanya? Pernah. Halo? Pernah, Pak. Pernah ya? Oke. Pernah. Kalau gurunya guru-guru senior mungkin pernah. Jangan-jangan kalau guru-guru muda malah lupa. Ah, nggak penting ini, kelamaan gitu. Oke, jadi itu anaknya ekuivalen tadi teman-teman. Oke, sekarang formulasi gitu ya. Sekarang kita masuk ke formulasi proposisi. Jadi proposisi itu bisa kita formulasikan atau bisa kita lambangkan dengan huruf kecil boleh, atau mungkin di beberapa literatur dia menggunakan huruf besar juga nggak apa-apa lah. Pokoknya dinotasikan dengan suatu huruf biasanya. Seperti halnya kalau dulu mungkin Anda pernah belajar di SMA yang masih pakai kurikulum KBK, itu istilahnya premis gitu ya. Kalau premis kan biasanya dikasih notasi P1, P2 gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini contohnya. P, pernyataan P atau proposisi P itu bunyinya adalah 13 adalah bilangan ganjil gitu ya. Kemudian ini proposisi Q, bunyinya adalah Soekarno adalah alumnus UGM. Proposisi R, bunyinya adalah 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi itu hanya intinya ini menotasikan suatu proposisi atau statement diwakili oleh suatu huruf, gitu ya, diwakili oleh suatu lambang huruf. Nah, kemudian malah nggak mau diklik. Oke, ini sekarang proposisi-proposisi itu bisa kita kombinasikan, gitu ya. Bisa kita kombinasikan. Ini kalau Anda sempat baca file atau kalau Anda sempat mendengarkan video saya di YouTube, mengkombinasikan proposisi ini di sana pakai judulnya ini nanti, kalimat majemuk ya. Nah, ini kalimat majemuk, maksudnya kalimat, pernah dengar istilah majemuk ya, atau ini di sini ya, ini di sini ada istilahnya proposisi majemuk. Majemuk itu maksudnya tidak tunggal, tidak tunggal. Kalau yang sebelumnya tadi, ini proposisi yang berdiri sendiri-sendiri ini ya. P ini berdiri sendiri gitu ya. Dia berdiri sendiri, satu kalimat saja, satu statement. Ini juga satu statement berdiri sendiri. Ini juga satu statement. Nah, kita bisa mengkombinasikannya sekarang menjadi suatu proposisi majemuk. Dengan apa? Dengan kata hubung. Ada beberapa kata hubung yang kita kenal ini. Yang pertama adalah konjungsi ini ya, konjungsi. Konjungsi itu notasinya adalah ini. Seperti apa ya? V yang kebalik gitu ya, V yang kebalik. Ini dibaca dan. Dibaca dan. Meskipun nanti penggunaannya kadang-kadang tidak pakai dan.
kadang-kadang boleh misalkan pakai tetapi. Jadi nanti P konjungsi dengan ki gini nanti dibaca P tetapi ki juga boleh-boleh aja. Jadi tapi yang paling populer dia biasanya dibaca dan gitu ya. Itu konjungsi. Sekarang yang kedua adalah disjungsi. Disjungsi itu nanti dibaca atau, notasinya seperti ini. Ini ya, seperti huruf V. Kalau tadi V kebalik, ini. Kalau disjungsi seperti huruf V, gitu ya. Dibaca atau. Itu kemudian satu lagi ada istilah yang namanya ingkaran atau negation atau negasi gitu ya, ingkaran. Ingkaran itu adalah mengingkar pernyataan asalnya, pernyataan aslinya. Jadi kalau pernyataan aslinya adalah P, ketika diingkar menjadi tidak P. Tidak P atau dibaca negasi P gitu ya. Notasinya seperti ini. Pakai tanda ini ya, apa namanya? Kayak cacing gini ya. Tapi kadang-kadang kalau pengen cepat juga ada beberapa buku yang menulis langsung gini. Minus P itu juga ada. Yang penting kita paham, sama-sama paham gitu aja ya. Saling memahami yang penting itu ya. Oke, kemudian P dan Q itu disebut sebagai proposisi atomik gitu ya. Atau ini semacam penyusun gitu ya. Penyusun kalimat majemuk. Nah, ini tadi kombinasi keduanya menghasilkan yang dikatakan sebagai proposisi majemuk atau dalam bahasa kalau di pelajaran matematika dia dikatakan sebagai kalimat majemuk ini, itu ya. Itu tentang kata hubung. Nah, sekarang penggunaannya bagaimana? Ini penggunaannya. Misalkan diberikan dua buah proposisi. Proposisi P, hari ini hujan, ya. Proposisi Q, murid-murid diliburkan dari sekolah. Ya. Kemudian ini hanya berlaku kalau tidak pandemi ya. Kalau pandemi malah nggak berlaku karena sekolahnya online ya. Hujan nggak hujan tetap masuk gitu ya, karena pakai Zoom atau Google Meet atau WhatsApp. Oke, ini berarti P dan Q apa? Konjungsi dari P dan Q adalah tinggal digabungkan pakai dan gitu ya. Tinggal digabungkan dua statement atau dua kalimat tadi menggunakan kata hubung dan ini. Jadi berbunyi hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Atau disjungsinya apa? Disjungsinya berarti P atau Q tinggal dua statement tadi dihubungkan pakai kata hubung atau. Jadi menjadi hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Gitu ya. Kemudian berikutnya kalau dinegasikan menjadi apa? Misalkan negasi P ya, atau tadi ya tidak P tadi. Berarti kita menyangkal atau mengingkari kalimat P ini. Kalimat P kan hari ini hujan. Ketika kita menyangkalnya berarti pakai kata-kata silahkan. Yang penting kata-katanya berisi penyangkalan atau pengingkaran dari kalimat aslinya. Maka kita bisa pakai kalimat seperti ini, tidak benar hari ini hujan. Atau kita juga bisa pakai kalimat lain, hari ini tidak hujan. Atau pakai bahasa gaul, hari ini nggak hujan kok gitu ya. Boleh, silahkan. Pokoknya yang penting ini mengingkari. Tapi kalau hari ini nggak hujan kok itu kayak terlalu lebay ya. Oke, pakai yang ini aja lah, bahasa yang biasa aja ya. Oke, itu kira-kira penggunaannya ya, penggunaan dari kombinasi. Sebelum saya lanjutkan, sampai sini paham dulu maksudnya? Ada pertanyaan? Paham. Paham ya, oke. Mudah Pak, nah, enak kan ya, belajar matematis mudah sekali. Nah, sekarang kita akan melihat yang namanya tabel kebenaran. Digunakan untuk apa ini? Ini untuk menilai kebenaran dari apa namanya kalimat majemuk atau proposisi majemuk. Jadi ini untuk menilai kebenaran dari proposisi majemuk, gitu ya. Oke, ini ya. Pak, tulisannya jelek banget. Oke, ini karena saya menggunakan pen tab ya. Karena pennya pakai stylus pen gitu ya. Padahal kalau pakai whiteboard dan apa namanya spedol gitu ya,
pakai vote marker ya sama aja jeleknya sih gitu ya. Oke. Ini jadi digunakan untuk menilai kebenaran dari proposisi majemuk. Tadi perhatikan teman-teman, kalau kalimat itu tunggal seperti yang di awal tadi, kita hanya menilai ini sudah majemuk, ini ada kata-kata jika hanya jika ya. Yang tunggal itu yang seperti ini tadi ya. Yang seperti ini tadi itu tunggal. Jadi kita hanya menilai kebenaran dari satu statement ini saja. Cuman yang jadi masalah ketika dua buah statement yang masing-masing punya nilai kebenarannya sendiri gitu ya. Nah, ketika itu digabung menjadi proposisi majemuk, nilainya jadi apa lah itu. Ya, itu kita baru menggunakan tabel kebenaran tadi yang paling sering dilakukan. Jadi ini misalkan kita punya dua buah statement P dan Q, dua buah proposisi P dan Q. Kemudian kita gabungkan di sini menggunakan konjungsi ya atau dan ini. Kalau dua statement itu benar, T, mohon maaf ini pakai istilahnya T dan F ya. T itu true, F itu false itu. Jadi T itu benar. Atau mungkin Pak, itu terlalu membingungkan. Kalau membingungkan boleh Anda nanti pakai misalkan benar, benar, salah, salah itu juga boleh. BS, BS itu juga boleh. Silahkan aja nanti. Misalkan ini P-nya, ini Q-nya gitu ya. Gak apa. Tapi kalau Anda pakai bahasa yang biar agak keren gitu ya, bahasa Inggris ya pakai TTFF juga nggak apa-apa. Tidak terlalu baku ini ya, maksudnya tergantung. Yang penting sama-sama memahami tadi juga. Nah ini kalau kita kombinasikan akan muncul 4 kombinasi ini. Yang pertama, jika keduanya benar, maka ini nilai kebenaran dari konjungsi keduanya atau dan itu akan jadi benar. Terus jika salah satunya salah ini ya, seperti pilihan nomor kedua dan nomor ketiga ini, true dan false atau false dan true ini hasilnya menjadi salah. Ya, hasilnya menjadi salah. Atau kalau keduanya false, keduanya salah, dia juga salah. Jadi konjungsi itu akan benar jika kedua-duanya benar, itu aja. Ini agak ketat gitu ya. Pokoknya kalau kedua-duanya benar, dia jadi benar. Tapi salah satu salah atau bahkan dua-duanya salah, dia akan jadi salah. Itu konjungsi. Ya, jadi ini tadi itu. Ini konjungsi. Nah, ini disjungsi sekarang. Yang pakai atau tadi itu. P dan Q adalah proposisinya, kemudian digabungkan dengan atau disjungsi gitu ya. Ini dibaca atau. Perhatikan di sini, kalau dua-duanya benar, hasilnya benar. Kalau salah satu benar, tetap benar gitu ya. Jadi ini true dan false, true, false dan true, hasilnya true. False dan false, salah dan salah, hasilnya salah. Nah ini cukup longgar, lebih longgar dibandingkan dengan konjungsi. Gitu ya. Jadi kalau konjungsi itu benar kalau keduanya benar saja, tapi kalau disjungsi itu dia akan jadi benar di sini, yang 3 atas ini, dia akan jadi benar apabila minimal salah satunya benar gitu ya. Minimal salah satunya benar. Apalagi dua-duanya benar, pasti benar gitu ya. Jadi dia hanya satu kemungkinan salah saja di sini. Kemungkinan salahnya hanya ketika dua-duanya salah. Gitu ya. Itu disjungsi. Nah, kalau ini salah notasinya. Ini harusnya minus P. Masuk P dan Q digabungkan nggak bisa ya. Ini kan P, negasinya P gitu harusnya ya. Negasinya P, maka kalau P itu awalnya true, maka ketika kita negasikan pasti jadi false, kan dibalik ya. Kalau P itu awalnya false, kita negasikan menjadi true gitu. Nah, ini teman-teman, kalau kalian pernah belajar yang namanya ini ya, apa ini namanya, ini jenengnya apa cah? Ini namanya rangkaian listrik gitu ya. Mungkin pernah dulu harusnya. Saya waktu SD aja sudah diajari kayak gini dulu, pelajaran IPA ya. Ini namanya rangkaian listrik kayak gini. Ini apa? Seri ya? Seri. Betul, seri ya? Oke, mohon maaf ini harusnya nggak usah pakai ini ya. Itu seri. Kemudian di sini kita kasih lampu. Ini mohon maaf ini garis salah nggak kepakai. Ini kita kasih lampu di sini. Nah, ini kita kasih baterai di sini. Oke, teman-teman. Ini rangkaian seri ya. Betul? Ada yang ingat ya? Pak, saya kan baru belajar di elektro. Ini nggak harus pakai elektro tingkat tinggi lah.
Ini harusnya dulu Anda pernah dapat ini. Terus kalau begini, ini lampu dikasih baterai gitu ya, atau sumber dayanya di sini. Nah, ini saklarnya saya susun seperti ini. Ini namanya rangkaian apa? Halo. Paralel. 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 Oke. Halo, Pak. Paralel betul ya? Iya, Pak. Oke. Nah, teman-teman, kalau Anda mau ingat-ingat ini, kalau Anda mau mengingat-ingat ini kira-kira seperti Anda mengingat-ingat rangkaian ini, rangkaian listrik. Jadi paralel ini adalah seperti konjungsi, atau dan gitu ya. Kalau seri itu seperti disjungsi. Disjungsi itu berarti tandanya gini ya, dibaca atau gitu ya. Kok bisa Pak gini? Jadi, sorry kebalik saya. Kebalik, mohon maaf, ini bisa dihapus nggak ya? Semoga bisa dihapus. Oke, ada erasernya. Syukurlah. Bisa saya hapus. Balik saya. Mohon maaf ya. Ini yang konjungsi. Nah, ini yang konjungsi dan ini yang disjungsi. Atau maksudnya gimana Pak? Maksudnya gini. Supaya lampu ini menyala, posisi kedua saklar ini perlu di-on-kan semua, perlu true semua, atau cukup salah satu aja kalau di seri? True semua. Perlu semua Bapak. Harus terusnya, Bapak. Perlu true semua ya. Nah, itu seperti ini tadi, seperti konjungsi ini tadi ya. Jadi, supaya lampu ini menyala, supaya lampunya true menyala, saklarnya harus true semua. Salah satu saklarnya ini false, salah satunya nggak kita sambungkan, dia false. Apalagi dua-duanya nggak nyambung, nah, tambah nggak nyala gitu ya. Terus di sini, kalau paralel gini, supaya lampu ini menyala, saklarnya? Enggak juga, Pak. Salah satu cukup? Cukup Pak. Salah satu cukup, Pak. Salah satu cukup, Pak. Cukup ya ini ya, salah satu cukup. Dua-duanya boleh? Boleh Pak. Boleh. Boleh. Boleh, Pak, boleh. Nggak akan membuat konsleting, santai aja ya. Karena ini dari jalur yang sama, jadi ini nggak masalah gitu. Jadi ini untuk membuat lampu ini menyala, membuat lampu ini true, maka salah satu dari saklar ini true sudah cukup. Dua-duanya juga tetap akan menyala. Ya, dia mati, dia akan false lampunya hanya ketika kalau dua-duanya mati. Nah, itu kira-kira ilustrasi dari ini, dari tabel kebenaran ini. Biar Anda mudah ingat-ingatnya. Paham belum sampai di sini? Paham, Pak. Paham. Paham ya? Oke, baik, kalau paham. Sekarang kita ke contoh, teman-teman. Ini ya, contohnya ini. Misalkan proposisi pertama, P-nya adalah 17 adalah bilangan prima. Oke, dia bernilai benar. Kemudian Q-nya, statementnya adalah bilangan prima selalu bernilai ganjil. Kok salah? Kenapa salah, Sah? Kalian tahu? Angka 2. Ada yang benar dan berapa? Yang genap. Bilangan berapa? Angka 2. Dua doang. 2 ya. Satu-satunya bilangan prima yang genap cuma 2 ya. Oke, tapi intinya kan yang penting nggak ganjil meskipun hanya 1 gitu ya. Kalau dikatakan selalu itu berarti nggak boleh ada genapnya, harus ganjil semua. Tapi karena ada 1 yaitu 2 gitu ya. Maksudnya gimana Pak? Ada 1 yaitu 2. Maksudnya ada suatu bilangan prima yang nggak ganjil gitu ya, yaitu bilangan 2. Makanya pernyataan ini menjadi salah gitu ya. Oke lah, kedua pernyataan ini kalau kita gabungkan dengan kata hubung dan atau konjungsi ini, nah ini 17 adalah bilangan prima dan bilangan prima selalu ganjil. Karena kata hubungnya dan, sedangkan salah satunya pernyataan itu bernilai salah, maka keduanya ini, gabungannya ini menjadi salah gitu. Sesuai dengan konjungsi ini tadi. Salah satunya pernyataannya salah, dia menjadi salah seluruhnya ini. Paham penggunaannya di sini?
Pak. Paham, Pak. Paham ya? Nah, ini belajar matematika diskrit ini belajar apa namanya logika ini lumayan nyicil belajar TPA besok kalau ada yang pengen apa namanya masuk PNS gitu ya, tes kemampuan dasar itu biasanya keluar pengambilan keputusan gitu ya, nilai kebenaran gitu. Oke teman-teman, berikutnya seperti ini. Tabel kebenaran bisa kita gunakan juga untuk menilai proposisi majemuk yang ruwet. Yang ruwet. Pak, ngapain Pak belajar ruwet-ruwet kayak gini? Seperti yang pernah saya sampaikan teman-teman. Besok ketika Anda belajar programming mungkin ya, membuat microcontroller gitu, memprogram chips atau otaknya suatu alat elektronik tertentu gitu misalkan. Lah nanti apa namanya aturannya, logikanya tuh sangat rumit sekali. Jadi statementnya nggak hanya satu atau dua buah, dia akan bermacam-macam statement, dia akan bermacam-macam kondisi gitu ya. Kondisi itu ya, seperti yang pernah saya ajarkan kemarin itu ya, seperti yang pernah saya sampaikan kemarin di pengantar awal itu, kalau kita bikin algoritmanya gitu ya, nanti kan jika ini gitu ya nanti ya, jika ini ini biasanya gini ya, jika ya maka statementnya apa gitu ya, jika tidak maka kesini yang gitu nanti ya, jika tidak kesini. Nah ini ditanya lagi, jika iya kesini, mungkin jika tidak nanti kesini gitu ya, dan seterusnya. Itu nanti alur jalannya ini, jalannya logika pemrograman. Di sini ada pertanyaan, ya atau tidak, ya atau tidak. Lah statement kondisi yang harus dipenuhi itu nanti mungkin tidak hanya satu kondisi saja. Kalau satu kondisi mungkin mudah ya, maksudnya gini, kalau pertanyaannya atau di sini itu misalkan sederhana, apakah gini. Cek Gustaf mungkin pernah kalau belajar pemrograman yang agak rumit mungkin pernah ya. Misalkan gini ya, jika X lebih besar, apakah X lebih besar Y, kan gitu aja biasanya gitu ya. Jika X lebih besar Y, maka urutkan nanti Y sama dengan Y sama X, itu mengurutkan. Tapi jika tidak, nanti berarti X, Y urutannya gitu ya. Kalau X lebih besar, jika Y nanti ke sini, urutannya berarti Y dulu baru X karena X-nya lebih besar gitu ya. Tapi jika jawaban dari pertanyaan ini tidak, artinya X-nya lebih kecil, berarti urutannya X dulu baru Y dulu. Nah ini kondisionalnya, kondisinya yang harus dipenuhi itu hanya satu aja, yaitu ini. X lebih besar Y. Nah ini kan sangat mudah, ini pemrograman sederhana. Tapi yang pemrograman yang rumit nanti, kondisi yang harus dipenuhi untuk menuju statement tertentu itu banyak. Bisa ini, jika X lebih besar Y, dan apa gitu ya mungkin ya, dan apa gitu nanti, dan apa lagi, baru ke sini gitu, misalkan gitu. Jika salah satunya tidak, jika yang tidak yang ini saja, nanti mungkin ke perintah yang lain. Jika yang tidak dua, jika tidak ini dan tidak ini, maka nanti ke perintah yang lain. Nah itu nanti agak rumit nanti ketika apa namanya membuat logika algoritma komputernya nanti, komputasinya. Nah kalau kita nggak biasa mengenal apa namanya proposisi majemuk yang rumit-rumit gini, nanti Anda akan kesulitan nanti. Nah gitu ya. Nah kemudian untuk menilai kebenarannya memang yang relatif lebih mudah itu menggunakan tabel kebenaran seperti ini ya. Meskipun memang butuh waktu yang agak panjang. Nah perhatikan di sini teman-teman, ada tiga statement utama di sini. Yaitu ada P, ada Q, dan ada R. Pak ini kok ada negasi Q? Oke, berarti ini statement ini ya, statement lanjutan gitu aja. Jadi bukan statement dasar. Statement dasarnya kan P, Q, dan R. Nah, Q ini adalah statement pengembangan, negasi Q ini statement pengembangan dari Q, maka dibuat negasinya gitu ya. Nah, untuk menilai tabel kebenaran dari seluruh proposisi majemuk ini, kita harus membuat seluruh kombinasi yang dibutuhkan di sini. Di sini muncul ada P dan Q, maka kita bikin di kolomnya ada P dan Q di sini, gitu ya. Terus karena di sini butuh negasi Q, maka di sini kita kasih negasi Q. Karena di sini ada kombinasi yaitu negasi Q dan R, maka di sini kita kasih negasi Q dan R. Ini kan berarti masing-masing unsur penyusun-penyusunnya. Kita lengkapi dulu, baru ke keseluruhan proposisi majemuknya ini. Nah, ini endingnya nanti, akhirnya gitu ya. Nah, terus gini, Pak, tadi kok di depan hanya 4, Pak, ini ya, perhatikan.
Nah, ini. Pak, ini kok hanya 4 kemungkinan, Pak, ini ya. Ini 1, 2, 3, 4 gitu. Kenapa? Karena unsur penyusunnya cuma ada 2. Statement dasarnya cuma ada P dan Q. Ya. Cuma ada 2 dan masing-masing ada 2 kemungkinan, yaitu true dan false. Maka nanti kalau Anda pernah belajar yang namanya peluang kombinasi itu berarti nilainya 2 pangkat 2 itu 4. Maka ada 4 kemungkinan, 4 baris ini. Ini ya, jadi 4 acak ini true false, ini true false gitu. Jadi 4 kombinasi. Nah, di sini unsur dasar penyusunnya itu ada 3. Perhatikan kalau di sini grup-grup yang berbeda ini ada P, ada Q, dan ada R. Loh, Pak, itu kan ada negasi Q, Pak. Ingat, negasi Q tadi dia hanya statement ini ya, statement lanjut, statement pengembangan dari Q itu ya, negasinya gitu ya. Tapi tetap unsur dasarnya hanya 3, yaitu P, Q, dan R. Di mana setiap masing-masing statement P atau Q atau R ini dia punya 2 kemungkinan, yaitu true dan false, sehingga nanti nilai kombinasinya total adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa aja? 8. 8. 8. Nah, makanya di sini ada 8 ini. Ada 8 baris. Nah, gitu ya. 8 baris. Ini sudah mencakup seluruh kemungkinan kombinasi dari P, Q, dan R. Terus natanya ini, biar besok Anda nggak bingung, ini lebih enak ada aturannya. Jadi perhatikan di sini. Yang kalau ini ada 8 baris, maka 4-nya separuh-separuh dulu. Separuh benar dulu, baru separuh salah. Jadi 4 kali true, terus 4 kali false. Terus di unsur berikutnya ini, kolom berikutnya, ini baru separuhnya yang depan, setengahnya yang depan. Kalau yang depan 4, berarti yang di sini 2. 2 kali true, 2 kali false, 2 kali true, 2 kali false gitu ya. Terus berikutnya lagi di sini berarti setengahnya lagi dari sebelumnya. Kalau sebelumnya 2, di sini 1. Jadi true false dan seterusnya. Nah, kalau Anda membuatnya teratur seperti ini, nanti nggak ada yang ketinggalan, nggak ada yang terlupa. Tapi kalau nanti Anda membuatnya misalkan cuman ngasal gitu ya. Ngasal gini misalkan ya, ada P, ada Q, ada R. Saya ingatnya true dulu lah. Terus saya ingatnya false gitu ya, FFF. Terus saya ingatnya TTF gitu ya. Terus saya ingatnya yang lain apa ya? Oh iya, ada FTF ya. Nah, ini nanti nggak urut dan nggak teratur, nanti pasti ada yang lupa. Atau ingat-ingatnya kelamaan gitu ya. Apa ya yang belum ya itu? Oh, yang belum di sini ternyata TFT gitu misalkan. Apalagi yang belum ya? Nah, ini mikirnya kesuwen nanti. Kelamaan karena nggak pakai aturan. Tapi kalau Anda pakai aturan seperti ini nanti nggak perlu mikir lama-lama, sudah ada aturannya. Jadi ini kalau ada 8 baris berarti separuh, setengahnya true dulu, baru setengahnya false. Nah, di sini setengahnya dari sebelumnya. Kalau 4 berarti di sini 2, di sini 1 gitu ya. Itu caranya biar besok ketika Anda bikin tabel seperti ini nggak salah, nggak bingung membuat kombinasinya. Oke lah, kalau sudah, baru kita isi nilai kebenaran dari unsur-unsur penyusunnya tadi. Nah, di sini. Yang ada di sini P dan Q dulu ya. P dan Q ini berarti kita fokusnya ke P dan Q ini saja gitu ya. Karena dia adalah disjungsi dari P dan Q. Maka di sini T dan T maka T. T dan T maka T gitu ya. Sedangkan yang bawah ini T dan F maka F. Oh, pokoknya yang ada F-nya salah satunya atau dua-duanya ada F pasti F semua gitu. Gampangannya gitu ya kalau dia konjungsi ya, karena dia akan menjadi benar hanya ketika dua-duanya benar, itu aja. Oke, itu ya. Oh, sudah terisi semua. Terus di sini kita cari dulu nilai dari negasi Q. Kenapa dicari dulu? Karena nanti negasi Q itu menyusun unsur yang ini, unsur gabungan ini. Maka perlu dulu dicari negasi Q biar nggak bingung. Biar nggak bingung ya. Nanti karena kalau Anda langsung pakai ini, langsung di sini Anda bayangkan saja, oh negasinya berarti F dan T apa ya? Boleh sih kalau Anda nggak tipikal orang yang bingung nggak apa-apa, tapi kalau Anda tipikal orang yang bingung atau untuk kehati-hatian, mending ditulis dulu lah ya. Ngalahin nambah 1 kolom gitu ya. Nah di sini gampang, ini tinggal negasi Q berarti kebalikannya Q di sini. Di sini TTFF, di sini FFTT gitu ya. TTFF lagi, di sini FFTT. Nah baru kita fokus ke kolom berikutnya, yaitu unsur yang belakang ini. Di ini, negasi Q dan R. Nilainya apa? Berarti kita fokus pada kolom ini dan kolom ini, gitu ya.
Kita lihat ini dan ini aja. Di sini dan ya, dan berarti untuk menjadi benar harus dua-duanya benar. Salah satu salah, salah. Maka di sini TF jadi F. Ini F dan F jadi F pasti. T dan T jadi T, F dan T jadi F. T dan F jadi F, F dan F jadi F. Sini T dan T jadi T, F dan T jadi F. Nah, sudah semua di sini. Oke, sudah. Ini ada. Nah, tinggal sekarang mencari kesimpulan akhirnya. Nah, ini kan yang sebenarnya intinya di sini ya. Tapi memang untuk menuju inti ini Anda perlu usaha dulu. Baru langkah-langkah sebelumnya dulu. Nah, ini dia adalah ini yang depan didisjungsikan atau dengan yang ini. Berarti pakai atau. Berarti kita sekarang fokusnya pada ini. P dan Q ini dan negasi Q dan R gitu ya. Nah, pada kolom ini dan kolom ini dihubungkan pakai kata hubung atau disjungsi. Berarti cukup salah satunya benar dia akan jadi benar. Kalau di sini ini benar, ada benarnya pasti benar gitu ya. Kalau ini benar ada benarnya benar. Ini ada benarnya di sini ini benar. Oh, ini salah semua dia salah. Ini salah semua, ini salah. Ini salah, salah, salah. Salah benar, oh benar. Salah, salah, oh salah gitu ya. Memang butuh kehati-hatian aja. Tidak sulit tapi butuh ketelitian saja. Jadi itu ya. Nah, ternyata gini, kesimpulannya adalah ada separuh-separuh ya. Ada 3 kombinasi nilai, 4 ya, ini dan ini yang bernilai benar gitu ya. Dan ada 4 juga kombinasi nilai unsur-unsurnya tadi yang bernilai salah gitu ya. Jadi ini dia akan bernilai benar proposisi majemuk itu ketika kombinasinya seperti ini gitu. Atau yang ini berarti yang bawah ini. Nah, gitu ya. Nah, jadi misalkan nanti di sini pakai tadi ya, pakai algoritma tadi itu pemrograman gitu misalkan statementnya ada 3, inputannya ada 3, yaitu ada P, ada Q, ada R gitu ya. Nanti dia dinilai semua, digabungkan di sini, dicek, kemudian menghasilkan suatu kesimpulan di sini. Dia harus dieksekusi atau tidak gitu ya, true atau false. Dia harus dikerjakan atau tidak. Nah, berarti supaya ini true, supaya ini akan bekerja, maka dia akan bekerja ketika kombinasinya adalah ini. Jadi ketika dia true atau true false itu ya yang kedua ini, atau true false true atau false false true gitu. Nah, dia akan mengeksekusi perintah ini ketika kombinasinya itu. Karena tadi di sini nilainya benar. Tapi selain itu, ketika kombinasinya yang lain yaitu yang ini atau yang ini, maka di sini hasilnya akan false. Jadi tidak dieksekusi perintahnya. Itu kira-kira teman-teman penggunaan dari proposisi majemuk tadi itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Cukup jelas, Pak. Jelas yang lain? Jelas? Pak, saya masih bingung nentuin negasi Q dan R-nya itu gimana, Pak? Yang mana, Mas? Mas siapa tadi ya? Ananta, Pak. Mas, yang bagian mana, Mas? Ini, Pak, yang negasi Q dan R itu nentunya gimana, Yang Pak? ini? Iya, yang bawahnya itu gimana nentunya? Yang ini, Mas ya? Ah. Oke, jadi sekarang kita fokus ke kolom ini berarti. Betul, Ananta ini ya? Iya, Pak, itu. Nah, perhatikan di sini. Penyusunnya apa, Mas, ini, Mas? Penyusunnya negasi Q dan R apa, Mas? Dan Negasi Q negasi Q. sama R itu ya? Iya. Nah, negasi Q kan berarti kolom yang ini, Mas? Ah. Betul nggak? Iya, Pak, itu. Dapatnya dari mana? Udah tahu tadi ya? Udah. Ini kebalikannya yang ini kan? Bagian yang Q. Iya. Oke. Terus R kan yang ini, Mas, betul? Iya, Pak. Betul ya? Iya, betul. Nah, berarti sekarang untuk menentukan nilai kebenaran dari kolom yang kita cari ini, Mas, yang ditanyakan Ananta ini, Anda fokus saja sama kolom ini dan kolom ini. Oke ya. Jadi ini. Kolom ini sama kolom ini. Tuh. Sudah paham dulu? Kolom mana yang harus diperhatikan? Sudah. Nah, baru sekarang lihat di sini kata hubungnya apa, Mas? Dan. Oke ya. Kalau dan itu tadi menjadi benar ketika apa, Mas? Lihat aja di belakang. Ya. Dan menjadi benar ketika kedua-duanya
ketika dua-duanya benar. Nah, jika salah satu salah aja dia jadi salah, itu Mas ya. Oh iya iya. Apalagi dua-duanya salah, dia jadi salah. Kenapa? Karena dia seperti saklar seri. Untuk menyalakan lampu, keduanya harus nyala semua. Untuk lampunya ini true, dia saklarnya kedua-duanya harus true semua. Salah satu saklarnya ini false, dia nggak nyala. Itu Mas. Paham? Paham Pak, paham. Sampai sini dulu paham. Nah, baru kita cek berarti di sini. Antara negasi Q dan R ini kita cek satu persatu. Di sini F, di sini T, maka di sini F gitu Mas. Oh iya iya oke. Di sini F, di sini T, maka di sini F. Nah ini T, ini T, oh dua-duanya T, berarti dia T gitu. Udah paham belum? Oh sudah Pak, sudah. Udah ya, oke. Sudah, Pak. Yang lain udah paham, maksudnya selainnya masalah ini udah paham semua tadi? Sudah Pak yang itu. Oke, sip. Ya Pak, jadi saya senang sekali malah kalau ada yang bertanya ya. Jadi jangan sampai Anda memendam kebingungan sendiri, nanti memendam kebingungan, menanyakan pada sumber yang tidak dapat dipercaya gitu. Atau melampiaskannya di status gitu ya. Waduh, dosenku menjelaskan nggak jelas gitu. Menjelaskan ketidakjelasan gitu ya. Nanti malah jadi tidak menyelesaikan masalah. Tapi ketika Anda menanyakan, nah itu nanti kita jadi bisa diskusi bersama. Dan barangkali memang kadang-kadang yang namanya manusia ya, dosen kan bisa salah. Oh Pak, harusnya nggak gitu Pak. Boleh Anda interupsi, boleh. Pak, sepertinya tadi yang dijelaskan Pak Dika ada yang kurang tepat, nggak apa. Anda sampaikan, nanti kita biar benarkan. Selain Anda, ada lagi yang mau tanya, silakan. Yang lain sudah jelas? Halo? Sudah Pak. Jelas Pak. Ya, jelas ya. Oh, tadi sinyal saya sempat hilang ya? Oke, jelas. Kalau sudah jelas, kita minum kopi dulu ya. Haus ya. Oke, silakan kalau Anda punya minuman, Anda minum boleh. Tapi jangan minum minuman keras. Karena nggak bisa Anda telan nanti ya, minumnya terlalu keras. Minum minuman cair aja. Oke teman-teman, nah sekarang kita akan mengenal yang namanya tautologi dan kontradiksi. Ada yang sudah pernah dengar sebelumnya? Halo? Belum Pak. Yang kontradiksi doang Pak. Belum. Kontradiksi doang ya. Tapi kalau tautologi belum pernah dengar ya? Oke, jadi tautologi Belum, Pak. itu, ini ya, dia adalah proposisi majemuk jika dia benar untuk seluruh kemungkinan. Berarti gimana? Jadi ketika kita bikin tabel seperti ini, Mas, dan Mbak semuanya, nanti di endingnya sini, kesimpulannya, itu true semua. Jadi apapun kemungkinan di sini, apapun kombinasi dari unsur-unsur penyusunnya, hasil akhirnya selalu true, gitu ya. Jadi selalu benar. Itu tautologi. Ya, jadi ini. Jadi ini kata kuncinya di sini, benar untuk semua kemungkinan. Penyusunnya apapun, seperti apapun, hasilnya kesimpulannya selalu benar. Nah, kontradiksi itu kebalikannya. Dia salah untuk semua kemungkinan. Nah, itu ya. Nah, di sini tautologi itu seperti cewek, itu ya. Kontradiksi seperti cowok, gitu ya. Cewek kan maunya benar sendiri ya. Apapun yang disucapkan, apapun yang terjadi, dia selalu benar. Kalau cowok, pokoknya kamu mau alasan apapun, kamu salah, gitu ya. Tuh, kira-kira gitu, teman-teman semuanya. Ini bercanda ini ya. Cuman bercanda yang benar. Oke, itu ya. Itu tautologi dan kontradiksi. Ada contohnya nggak ya di belakang? Ah, ini ada contohnya. Misalkan ini. Ini adalah sebuah proposisi majemuk. Unsur-unsur penyusunnya cuma ada dua, yaitu P dan Q, maka cukup 4 baris saja. Cukup 4 baris. Jadi ada P, ada Q di sini, TTFF, ini TFTA, kemudian di sini ada P dan Q. Karena di sini dulu ya. Jadi lihat, untuk menyusun kolom ini, perhatikan unsur-unsur penyusun dari kalimat yang ingin kita buktikan, yang ingin kita cek benarannya. Oh, di sini ada gabungan P dan Q, maka saya buat dulu kolom P dan Q, gitu ya. Saya susun dulu ini, saya lihat dulu nilainya. Karena ini pakai dan, maka dia benar hanya ketika dua-duanya benar. Ya, T. Yang lain ini F semua. Oke, kemudian di sini
di sini setelah digabungkan dengan konjungsi dia dinegasikan. Berarti negasinya, ingat ya, negasinya di luar kurung, berarti dikonjungsikan dulu baru dinegasikan di sini. Nah, makanya di sini apa namanya, setelah ketemu konjungsinya baru cari negasi dari P dan Q. Berarti ini cuman kebalikannya yang ini aja. Jadi kolom 3 ini cuman kebalikannya kolom kedua. Yang di sini TFFF menjadi FTTT, itu ya. Oke, kemudian ini jam saya kok salah ini, 13.34. Harusnya ini 14.18 ya. Jam 2 lebih 20 ya. Oke, ini kalau ini sudah, baru kita cek. Nggak ada unsur penyusun yang double lagi, berarti langsung ke sini. Langsung ke seluruh proposisi majemuknya. Berarti di sini P dan negasi P dan, ini atau ya. P atau negasinya P dan Q. Berarti fokus pada kolom ini dan kolom P di sini. Sini. Pakai kata hubungnya adalah atau di sini, atau ya. Berarti ini T atau F dia T, T atau T dia T, F atau T dia T, F atau T dia T. Ingat ya, atau tadi itu disjungsi, dia jadi benar, cukup salah satu benar dia sudah benar. Apalagi dua-duanya benar gitu ya, pasti lebih benar kan. Jadi itu. Nah, ternyata kesimpulan akhirnya adalah, perhatikan teman-teman di sini. Nah, ternyata magic. Semuanya true, semuanya benar, kayak cewek harus benar semua gitu ya. Jadi karena ini benar semua, maka dia disebut sebagai sebuah tautologi. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Ada yang belum paham? Silakan tanyakan. Yang cewek-cewek paham? Paham, Halo? Pak. Paham. Suaranya yang cewek belum kedengaran dari tadi ya. Paham, Pak. Paham, Pak, itu kami banget. Oke. Sekarang kontradiksi ya. Ini contoh yang kontradiksi, teman-teman. Contoh kontradiksi, perhatikan di sini, ini penyusunnya hanya 2 juga, penyusun dasarnya P dan Q, maka cukup 4 baris saja di sini. TTFF sama TFTF ya, kombinasi dari P dan Q di sini, cukup 4 baris. Nah, di sini ada P dan Q, maka kita bikin kolom P dan Q. Di sini ada P atau Q, maka kita bikin kolom P atau Q. Terus di sini dinegasikan ini ya, dinegasikan ini, maka di sini kita bikin negasi P atau Q. Baru kalau sudah punya semua unsur-unsur penyusunnya, kita cari semuanya ini, digabungkan dengan dan ya, belakang ini ya. Nah, P dan Q gampang tadi, TT jadi T, selainnya kalau ada false-nya jadi false semua. Sedangkan yang ini P atau Q, nah ini ada yang salah ini. Yang atas salah kayaknya. Ah iya, betul sekali Mbak. Ini harusnya T ya, betul ya? Ya. Oke, ini harusnya T. Terus berarti di sini negasi. Oh, kok ini bisa benar ya? Ah, dia cuma nipu kita ya. Ngetes konsentrasi berarti. Di sini tadi salah, ini sudah benar sendiri. Ini TTTF, maka negasinya kebalikannya yang di sini aja ini. Cuma tinggal dinegasikan menjadi FFFT gitu ya. Oke. Terus kalau sudah ketemu, maka kita fokusnya di sini adalah P dan Q itu ini, dan negasi P atau Q, berarti ini dan ini ya. Ini dan ini sekarang dihubungkan pakai dan, ya. Nah, di sini T dan F tetap F. Salah satunya salah karena ini F sama F apalagi dia jadi F. F sama F jadi F. F sama T jadi F. Oh, ternyata di sini salah, semua kemungkinannya salah. Nah, karena semua kemungkinannya salah, maka proposisi majemuk yang disusun dengan aturan seperti ini adalah sebuah kontradiksi. Karena hasil akhirnya untuk seluruh kombinasi kemungkinan ini mau dibolak-balik seperti apapun, hasilnya tetap salah semua. Maka dia disebut sebagai kontradiksi ini. Paham di sini? Sudah paham belum? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, ada yang mau bertanya? Belum? Belum ada ya? Belum, Oke, Pak.
belum ada. Anda masih kuat nggak ini? Kuat lahir dan batin dan kuota? Masih Pak, masih. Masih Pak. Masih Pak. Masih ya? Oke. Baik, kalau masih kita lanjutkan. Teman-teman, di sini ada yang namanya ekuivalensi, gitu ya, ekuivalensi. Ekuivalensi adalah dua buah pernyataan yang identik, dua buah proposisi yang identik. Nah, ini contohnya di sini. Jika keduanya, jadi ini ya, misalkan kita punya dua buah proposisi ini, tapi proposisi majemuk, nah, P, PQR dan seterusnya, Q, PQR dan seterusnya. Maksudnya apa sih Pak ini Pak? Ini maksudnya P itu besar, di dalam penyusunnya P itu ada P, Q, R, dan seterusnya mungkin gitu ya. Terus ini Q besar, di dalam kalimat besar Q ini ada penyusun-penyusunnya gitu ya. Jadi dua buah kalimat majemuk. Nah, dia dikatakan ekuivalen jika ini mempunyai tabel kebenaran atau nilai kebenaran yang identik. Ini teman-teman contohnya, yaitu negasi dari P dalam kurung dan Q ini identik atau akan sama dengan nilainya negasi P atau negasi Q, ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Nah, gitu ya. Kita cek bisa kalau mau, ini namanya hukum De Morgan, aturan Morgan gitu ya. Aturan De Morgan. Kalau mau kita cek, kita buktikan pakai tabel kebenaran. Nah, ini ya. Di sini penyusun utamanya hanya P dan Q, maka kita cukup 4 baris ini. Terus di sini ada P dan Q, maka di sini kita bikin P dan Q dulu, tapi di sini dinegasikan. Nah, setelah P dan Q kita negasikan di sini. Terus di sini unsur-unsur penyusunnya adalah negasi P dan negasi Q, maka kita butuh negasi P sendiri dan negasi Q sendiri. Yang semuanya ini merupakan kebalikan dari yang depan ini aja, jadi nggak perlu bingung. Negasi P kebalikannya P, negasi Q kebalikannya Q di sini. Terus antara negasi P dan negasi Q ini dihubungkan dengan disjungsi atau ini, gitu ya. Saya kira nggak sulit Anda setelah mencari dan ini, hasilnya TFFF dinegasikan menjadi FTTT. Terus antara negasi P ini dengan negasi Q dihubungkan dengan kata hubung atau di sini. Ini FF jadi F, FT jadi T, TF jadi T, TT jadi T. Nah, ternyata ini sama teman-teman. Yang dikotai, yang dilingkari dengan tanda merah ini, bagian ini dengan bagian ini, ternyata seluruh kemungkinannya sama. Yaitu FTTT, di sini juga FTTT. Berarti dua pernyataan ini dia ekuivalen. Berarti pernyataan yang dinyatakan dengan seperti ini, negasi P, negasi dalam kurung P dan Q, itu ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Gitu ya. Nah, ini kira-kira begini. Kalau ini dinyatakan dalam sebuah contoh itu maksudnya begini kira-kira ya. Saya tidak suka apa ya, misalkan kopi dan susu, nah ini ya. Tidak suka ini negasi gitu ya, tidak gitu ya. Terus kopi dan susu ini sebenarnya dua buah statement yang dikatakan dalam kata hubung dan. Maka dia akan ekuivalen gitu ya. Memang rasanya dalam telinga Anda mungkin agak aneh, tapi nanti ya kenyataannya begitu gitu ya. Jadi di sini kita bisa mengatakan saya tidak suka kopi gitu ya. Atau saya tidak suka susu gitu ya nanti ya. Nah ini di sini sendiri negasi P sendiri, terus ada atau di sini. Nah ini kan dan ya. Di sini negasi Q. Nah, Pak kok bisa gini? Memang kadang-kadang kalau diterjemahkan, diinterpretasikan dalam kalimat dalam kehidupan sehari-hari itu memang agak kurang gimana gitu rasanya, kurang pas gimana gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa mesin nanti sangat cocok gitu ya, karena ini bahasa matematika ini lebih identik dengan bahasa mesin. Bahasa mesin itu ya bahasa chips ya, bahasa elektro, bahasa pemrograman itu lebih cocok. Tapi kadang-kadang kalau dinyatakan dalam bahasa sehari-hari gini, kok bisa Pak ya? Saya tidak suka kopi dan susu, tapi di sini menjadi saya tidak suka kopi atau saya tidak suka susu lah gitu.
Ini hanya contoh ya. Contoh ketika ini kita terjemahkan, tapi mungkin rasanya agak kurang pas karena ini bahasa sehari-hari. Memang bahasa manusia itu lebih fleksibel ya. Makanya nanti kadang-kadang tidak semua bahasa manusia bisa diterjemahkan secara letterlek ke dalam bahasa mesin gitu ya. Makanya kita butuh belajar ini tadi. Kita butuh belajar matematika diskrit ini ya untuk mendekatkan kemauan bahasa manusia ke bahasa mesin gitu ya. Itu kira-kira kemudian hukum-hukum proposisi itu ada banyak ini macam-macam ini. Ini maksudnya apa ini ya? Oh, hukum identitas maksudnya ini. Yang pertama hukum identitas, suatu proposisi P disjungsikan, dihubungkan atau ini ya, berarti disjungsi dengan suatu pernyataan yang salah itu ekuivalen dengan P itu sendiri gitu. Jadi nggak ngefek gitu maksudnya. Jadi suatu pernyataan P dihubungkan dengan disjungsi F, maka menjadi P itu sendiri makna utamanya nanti gitu ya. Contohnya misalkan apa ya? Seperti halnya sebenarnya ketika Anda punya suatu pernyataan gitu ya. Anda punya suatu pernyataan atau statement nanti aja lah. Nanti nggak enak lagi rasanya kalau dipakai bahasa manusia ya. Terus ini dulu, fokus ini dulu. Kemudian di sini kalau P dihubungkan dengan konjungsi, tapi dengan suatu statement yang benar, yaitu T itu true ya berarti ya. Pokoknya statement apapun yang penting nilainya benar, maka dia akan ekuivalen dengan statement P itu sendiri, gitu maksudnya. Itu namanya hukum identitas gitu ya. Maksudnya apa? Suatu pernyataan yang salah digabungkan dengan pernyataan lain itu tidak akan merubah nilai pernyataan lain itu ketika kata hubungnya adalah atau. Nah, di sini suatu pernyataan yang benar juga tidak akan merubah pernyataan yang lain apabila kata hubungnya dan. Nah, kira-kira begitulah ya. Kemudian ini hukum negasi sekarang. Nah, hukum negasi, tanda ini, mohon maaf, tanda ini tanda strip, tanda poin ya, bukan tanda negasi. Yang negasi yang ini ya. Ini P atau negasi P gitu. Jadi suatu pernyataan jika dikombinasikan dengan negasinya sendiri, asal kata hubungnya itu atau, dia akan jadi true. Dia akan jadi true. Statement apapun, entah benar entah salah, ketika dia dikombinasikan dengan negasi dirinya sendiri akan jadi true. Ya. Tapi jika dikombinasikan dengan negasinya dirinya sendiri, tapi dihubungkan dengan dan, dia akan jadi false, dia akan jadi salah nilainya. Ya. Nah, kemudian tadi artinya kedua ini dulu ya. Mohon maaf. Hukum nul atau dominasi. Nah, di sini kalau di sini tadi false dihubungkan dengan pernyataan yang lain, tapi kalau kata hubungnya atau menjadi pernyataan yang lain itu sendiri ya. Tapi kalau di sini, kalau suatu pernyataan yang false, yang salah, dikombinasikan dengan pernyataan lain, tapi dengan kombinasi dan, hasilnya apapun itu akan jadi false. Ya, akan jadi salah. Sebaliknya, suatu pernyataan yang benar, dikombinasikan dengan pernyataan lain, jika kombinasinya kata hubungnya adalah atau, dia akan selalu menghasilkan kebenaran. Nah, itu kira-kira. Itu hukum nul. Jadi hukum negasi sudah. Terus hukum idempoten ini maknanya apa? Hukum idempoten ini maknanya idempoten. Potensi idem, berpotensi sama. Artinya kalau P mau digabungkan dengan P sendiri, baik itu dengan dan ataupun dengan atau, ya hasilnya ekuivalen dengan P itu sendiri ya. Ini enggak. Jadi jelas lah Pak gitu ya. Ngapain juga ini ditulis gitu ya. Ya memang karena ini ada hukumnya. Dulu para penemunya logika matematika ini memang kadang-kadang ada sesuatu yang unik gitu ya.
nggak apa. Ini memang kalau dilihat dari logikanya seolah-olah nggak penting banget. Tapi ini kalau mungkin dalam penggunaan teknisnya, dalam terapan-terapan pemrograman ini jadi penting gitu ya. Artinya apa? Suatu pernyataan dikombinasikan dengan dirinya sendiri, mau konjungsi mau disjungsi ya hasilnya tetap dirinya sendiri gitu kira-kira ya. Terus di sini ada hukum involusi atau negasi ganda. Maksudnya kalau suatu pernyataan dinegasikan lagi gitu ya, maka kembali ke pernyataan itu sendiri. Nah, ini jelas juga ya. Mudah saya kira ini. Tidak salah kalau kamu itu tidak bohong. Salah gini. Salah kalau kamu itu tidak bohong itu maksudnya kira-kira gitu ya. Jadi misalkan ingin mengatakan kalau kamu bohong gitu ya, berarti dibuat 2 kali tidak kan? Berarti tidak yang pertama pakai kata-kata salah tadi, tidak yang kedua pakai kata-kata tidak. Jadi salah kalau kamu itu tidak bohong, maknanya berarti ya kamu itu bohong gitu ya. Karena ada 2 kali penyangkalan, disangkal dengan salah dan disangkal dengan tidak. Nah, berarti hasilnya ya bohong gitu ya. Maksudnya gitu. Tidak ditidakkan lagi ya berarti menjadi iya gitu ya. Kemudian hukum absorpsi, hukum penyerapan. Nah, ini penyerapan teman-teman. Kalau aturannya seperti ini. Statement P disjungsi dengan dalam kurung statement P dan Q, ini tetap hasilnya akan ekuivalen dengan P itu sendiri. Atau dibalik, statement P dan dalam kurung P atau Q ini akan ekuivalen dengan P itu sendiri. Lah, semua hukum-hukum ini, semuanya ini 1 sampai dengan 6 ini bisa kita buktikan kebenarannya dengan nilai kebenaran pakai seperti ini, pakai tabel kebenaran seperti ini. Kalau Anda nggak percaya bisa Anda cek sendiri nanti. Bener nggak sih nilai kebenarannya ini sama dengan P itu sendiri? Anda bikin aja tabel kebenaran P, Q gitu ya, nanti Anda bisa lihat. Sampai di sini ada yang mau Anda tanyakan? Masih sampai nomor 10 ya, ternyata banyak ya. Hukumnya nanti yang ini Anda baca sendiri ya. Cara bacanya kira-kira seperti itu tadi. Oke. Ada yang mau Anda tanyakan sampai di sini? Sudah jam 2:30. HP saya sudah panas. Kepala Anda semoga belum panas. Suara saya masih didengar? Masih, Pak. Masih Bapak. Masih, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Belum, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ada. Cukup paham ya? Oke. Semoga cukup paham. Maksudnya, Pak, terus ini manfaatnya nanti apa sih, Pak, untuk kita orang-orang di teknik elektro? Ya seperti halnya tadi, teman-teman. Ketika nanti Anda melakukan controlling tadi dalam microcontroller gitu, misalkan pemrograman otaknya mesin itu atau otaknya suatu alat elektronika gitu. Misalkan yang manfaat nomor 6 ini, Pak, artinya apa? Nanti ketika kita punya statement gitu ya, kondisi dan statement. Jika kondisi ini berlaku, jika iya maka kerjakan statement ini gitu ya. Nah, ternyata statement ini tuh adalah kombinasi dari beberapa statement gitu ya. Beberapa statement gitu, nanti ada P, ada Q misalkan gitu ya. Kemudian di sini nanti ada P dan Q misalkan. Di sini nanti ada statement lagi P atau Q. Ternyata yang kita butuhkan di sini itu ternyata adalah ini atau ini. Sehingga nanti kondisinya ini akan kondisinya yang di sini yang di dalam kotak ini itu adalah P atau P dan Q lah. Oh, ternyata setelah kita dulu belajar logika matematika ini, kita belajar matematika diskrit, kita tahu bahwa ternyata gabungan antara ini dan ini yang dihubungkan dengan kata hubung atau ini ya. Ternyata dia ekuivalen dengan P itu sendiri gitu ya di sini. Jadi kalau dia ekuivalen dengan P, ya kita nggak perlu ngecek 2 kondisi ini dan ini. Nggak perlu ngecek nilai kebenaran dari ini, nanti kelamaan. Jadi mendingan ngetek 1 aja ini gitu ya.
ngecek satu aja ini, dia true atau false spellnya gitu ya. Kalau true kerjakan ini, eksekusi ini. Kalau ini false, maka ini tidak dieksekusi gitu aja. Jadi daripada ngecek ini terlalu lama, mending ngecek P aja. Kenapa? Karena keduanya ini ekuivalen antara ini dan ini. Buktinya apa? Oh, dulu saya pernah belajar di matematika diskrit kok ini. Tapi kalau ada yang ingin tahu lagi buktinya lebih jelas, lah bikin kayak gini nanti. Ini ada P, berarti kita butuh P dan Q. Terus di sini kita butuh P dan Q gitu ya. Baru nanti di sini kita tunjukkan P atau P dan Q. Coba kita cek. Ini berarti TTFF gitu ya. Di sini berarti TF. Layar saya masih dilihat dengan jelas ini? Iya, Pak. Siap, masih Pak. Udah jelas, Pak. Ya, oke. Nah, ini dan P dan Q berarti TT menjadi T. Dan itu berarti yang lain ini false, teman-teman. Nah, sekarang saya tanya yang ini. Coba Anda jawab bareng-bareng ini. P atau P dan Q, berarti Anda fokus pada kolom pertama ini dan kolom ketiga ini. Ini hasilnya apa? True. Ini? Baris False. kedua? True. Ini atau ya, hati-hati ya, ini atau ya. True. Oh, ini yang ketiga? False. False, ini? False. Berarti TTF ya. Oke, lah. Perhatikan kolom terakhir, teman-teman. Kolom terakhir ternyata nilainya sama dengan kolom pertama. Ya nggak? Iya. FF, ETF. Lah, dengan demikian kita mengatakan bahwa ini P itu dia ekuivalen dengan P atau P dan Q. Nah, gitu ya. Berarti ini ada penyederhanaan nanti. Maka tadi ketika kita bikin suatu pemrograman nanti misalkan kalau kita butuh kondisi yang seperti ini, kita butuh mengecek kondisi statement ini. Lah, lebih baik kita ngecek kondisi P aja dong gitu. Daripada kebanyakan ngecek P atau P dan Q, ya kita cek P-nya aja sudah cukup. Karena toh hasilnya akan sama. Untuk seluruh kemungkinan ini hasilnya akan sama. Paham maksudnya ini? Paham, Pak. Oke. Yang cewek-cewek paham? Paham, Pak. Pak. Oke, paham, masih ada ceweknya di sini. Baik, terima kasih. Oke, saya di sini masih banyak nggak sih? Ini ada 80-an slide, sah. Ada 80-an slide dan ini baru slide ke berapa ya? Oh, baru ke 25 ternyata. Jam saya kok berhenti di sini, masih jam 13.34. Harusnya ini sudah jam setengah 3. Anda sudah lelah atau belum ya? Jujur aja nggak apa. Lumayan, Pak. Lumayan lelah ya. Oke, cukup dulu atau masih kuat lanjut? Halo? Ngikut Bapak aja, Pak. Ikut aja sih, Pak. Ikut aja nggak apa lah ya. Ya nggak kuat nggak apa lah. Anda sambil tiduran gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting masih fokus. Gimana tiduran mau fokus Pak itu? Sedikit lagi aja, sedikit. Latihannya saya lewati dulu aja lah ya. Latihannya saya lewati dulu. Saya mau bicara tentang inilah. Sedikit ini. Disjungsi eksklusif lah. Ini kata hubung yang tidak ada di dalam apa namanya bahasa matematika manusia, bahasa manusia kayaknya nggak ada. Ini adanya dalam bahasa mesin nanti ya. Jadi ada disjungsi eksklusif. Nah, apa itu? Lah jadi ini. Tadi kalau kita di awal tadi kan kita baru mengenal yang namanya disjungsi saja tadi. Disjungsi tadi apa, Cah? Atau apa dan tadi? Halo. Atau Ya, oke. Atau bahasa Inggrisnya or gitu ya. Nah, ternyata disjungsi itu ada dua jenis. Yang pertama adalah inclusive or, yang kedua adalah exclusive or. Ini kalau nanti Anda pemrograman sangat penting sekali. Nah, bedanya apa, Pak? Nah, bedanya ini. Kalau inclusive or itu
nilainya akan benar jika seperti yang awal tadi. Jadi kalau di sini ada P, di sini ada Q gitu ya, maka P atau Q-nya gitu ya, itu seperti yang di awal tadi itu. Yang penting salah satu benar gitu ya. Ini FF gitu, TF, TF. Yang penting salah satu benar, dia benar. Jadi di sini T, 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 F, hasilnya nanti gitu ya. Atau kedua-duanya benar juga boleh. Itu kalau inclusive OR. Contohnya istilah seperti ini, tenaga IT yang dibutuhkan menguasai bahasa C++ atau bahasa Java. Berarti boleh menguasai bahasa C++ saja, boleh menguasai bahasa Java saja, atau boleh menguasai kedua-duanya ini lebih bagus lagi gitu ya. Lebih senang perusahaan yang terima gitu. Itu inclusive OR. Nah, ternyata nanti dalam bahasa pemrograman, bahasa komputer itu ada yang namanya exclusive OR. Exclusive OR itu atau tetapi tidak boleh keduanya itu. Jadi kalau ini kita bikin tabel ya, yang exclusive OR itu, ini PQ, ini P atau R. Sorry saya lupa notasinya, ini diapain ya? Ini saya anggap sama dulu ya, nanti kalau ingat saya sampaikan. Kalau ini TTFF, ini TF, TF. Nah, kalau exclusive OR nanti ini OR biasa. Kalau ini dalam bahasa komputer biasanya pakainya XOR gitu ya, SOR gitu ya. Kalau ada istilah XOR, ada yang pernah belajar pemrograman pasti mungkin pernah dengar ini XOR gitu ya. Itu namanya exclusive OR. Jadi kalau exclusive OR itu malah nggak boleh dua-duanya. Jadi kalau dua-duanya benar itu justru salah dia. Kalau salah satunya benar dia benar, keduanya salah dia salah. Nah, ini bedanya di sini. Bedanya di sini inclusive OR sama exclusive OR. Paham nggak maksud saya? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Nah, penggunaannya ini misalkan ia dihukum 5 tahun atau denda 10 juta. Nah, ini cukup pilih salah satu aja. Nggak boleh keduanya malah. Kalau keduanya kasihan gitu ya. Wes dihukum masih didenda gitu. Makanya kadang-kadang dalam bahasa hukum itu Anda akan dengar istilah dan atau gitu. Pernah dengar ya mungkin ya. Seseorang yang membuat uang palsu dan atau menyimpannya, nah itu berarti kalau dan itu dua-duanya, kalau atau salah satunya. Jadi kadang-kadang kalau dalam bahasa hukum itu dipertegas. Ada dan, ada atau digabungkan, dan atau gitu ya. Anda mungkin kalau baca undang-undang mesti dengar ya. Dan atau gitu. Nah, itu untuk ini tadi menghindari kerancuan biasanya. Nah, ini tadi bedanya inclusive OR sama exclusive OR. Besok istilah ini ada di komputer. Anda pakai XOR gitu nanti dikenal di komputer ya. Oke. Oh sorry, notasinya tadi yang benar ini ya. O plus ya, operasi plastik. Maksudnya plus di dalam O gitu. Ada plus di dalam O, ini O plus ini ya. Ini notasi exclusive OR ya. Jadi ini ya. Dia disingkat XOR gitu. Jadi kalau dua-duanya benar justru dia malah salah, nggak boleh gitu ya. Beda dengan OR biasa. Sedikit lagi, nggak apa ya, mohon maaf. Sedikit lagi, ini proposisi bersyarat. Nah, ini kondisional. Kalau tadi kan nggak ada syaratnya. Yang konjungsi sama disjungsi itu kedudukannya sama. P dan Q-nya sama, tapi di sini ada kedudukannya agak berbeda di sini. Jadi karena ini bersyarat, kondisional. Ini biasanya pakai kata-kata jika maka. Notasinya pakai panah. Berarti ini dibaca jika P maka Q, gitu ya. Lah P ini istilahnya ada beberapa macam, dia bisa disebut hipotesis. Kalau dia hipotesis maka pasangannya adalah konklusi. P ini juga bisa disebut sebagai antecedent, pasangannya adalah precedence. Atau P juga bisa disebut sebagai premis, pasangannya adalah konsekuen. P juga bisa disebut sebagai sebab, pasangannya akibat, gitu ya. P-nya sebab, Q-nya akibat. Mudahnya gitu aja lah ya. Sebab dan akibat. Itu adalah proposisi bersyarat. Kondisional yang kita sebut dengan implikasi. Tadi kan ada konjungsi, ada disjungsi, sekarang implikasi. Contohnya ini, contohnya. Jika saya lulus ujian, maka saya mendapat hadiah dari ayah. Maka ini adalah antecedennya, ini konsekuensinya gitu ya. Ini sebabnya, ini akibatnya.
Itu jika saya lulus ujian, maka saya mendapat hadiah dari ayah. Jika suhu mencapai 80 derajat, maka alarm akan berbunyi. Nah, ini sebabnya, ini akibatnya. Ya. Atau istilahnya dalam komputer mungkin ini nanti kondisinya, ini statementnya. Atau ini nanti inputnya yang dicek, jika yes maka ini eksekusinya. Kira-kira gitu. Ini jika Anda tidak mendaftar ulang, maka Anda dianggap mengundurkan diri. Oke, itu ya. Itu kemudian cara mengekspresikan, teman-teman, ada beberapa macam. Ini bisa dibolak-balik, jadi dia bisa pakai yang sederhana, yang lugu, yang formal biasa, yaitu jika P maka Q biasa ya. Jika hari ini hujan, maka tanaman akan tumbuh subur. Tapi bisa juga nggak perlu pakai kata-kata maka, cukup tanpa maka itu orang akan bisa memahami maknanya. Jika tekanan gas diperbesar, mobil melaju kencang. Nah, ini sudah, meskipun tanpa kata-kata maka, ini juga implikasi bahwa ini sebabnya, ini akibatnya. Istilah misalkan gini nih, juga yang lain. Jika tombol ditekan, bom akan meledak. Nah, kan nggak perlu pakai maka, tapi Anda sudah bisa memahami tombol ditekan itu sebabnya, bom meledak itu adalah akibatnya, gitu ya. Atau tidak perlu pakai jika juga, tapi ada kata-katanya mengakibatkan. Contohnya ini, es yang mencair di kutub mengakibatkan permukaan air laut naik. Nah, ini sebenarnya jika P maka Q, P implies Q, gitu ya. Jadi P-nya yang ini sebabnya, akibatnya permukaan air laut naik. Atau dibalik, sebabnya taruh belakang. Jadi orang itu berangkat jika ia diberi ongkos jalan. Nah itu ya, orang itu mau berangkat jika ia diberi ongkos jalan. Meskipun dibalik kalimatnya, tapi tetap sebabnya yang di belakang, akibatnya yang di depan gitu. Kenapa? Karena yang sebagai prasyaratnya itu ini, ia diberi ongkos jalan itu syaratnya, ini akibatnya. Paham sampai di sini?